المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصديقه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى الإمام مربي جسد حسن بن أحمد باهلون وأبويا حسن محمود الحسن وبابا خديجة بنت محمد الهندوة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama, yang mana pemahaman seseorang akan agama itu merupakan tanda dia menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat, tanda bahwasanya Allah ingin kebaikan untuk dia dunia dan akhirat. Bagaimana tidak, Imam kita, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka dia harus punya ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, maka dia harus punya ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia sekaligus kebahagiaan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dia harus punya ilmu. Dalam 3 kalimat tersebut, kalimat ilmu beralif lam, bil ilmi, bil ilmi, bil ilmi. Kalau dalam konteks ilmu bahasa Arab, jika kalimat yang berulang-ulang dan semuanya beralif lam, 1 dan 2 beralif lam, maka yang dimaksud cuma satu arti. Yang dimaksud cuma satu arti, gak lebih. Berarti yang justru ilmu ini ilmu apa? Ilmu agama. Yang pengen kebahagiaan dunia harus punya ilmu agama. Yang pengen kebahagiaan akhirat harus punya ilmu agama. Yang pengen kebahagiaan dunia sekaligus kebahagiaan akhirat harus punya ilmu agama. Ustaz, kalau bahagia akhirat sudah jelas ilmu agama.
Terus kebahagiaan dunia, kenapa ilmu agama? Ya, karena ilmu agama bukan cuma mengatur urusan akhirat saja. Urusan dunia juga diatur oleh agama. Bahkan di dalam kita bekerja, mau itu sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai pengusaha, sebagai penjual pembeli yang di pasar, sebagai apapun itu tidak lepas dari hukum fikih. Orang yang tidak ngerti hukum bagaimana dia bekerja, maka rata-rata dia akan jatuh kepada haram, dan itu membuat dia sengsara, dan itu membuat dia tidak berkah, hasilnya nggak berkah, atau apalagi yang lebih parah haram. Kenapa? Karena dia tidak ngerti ilmu tentang bagaimana kerja yang baik. Bahkan solusi yang diberikan oleh syariat itu bukan cuma solusi urusan akhirat. Ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi tentang dhiqul rizq, sempitnya rezeki. Dia mengadu kepada Nabi Muhammad tentang, ya Rasulullah, adbaratid dunia ini, ya Rasulullah, dunia itu berpaling dariku. Artinya aku kejar gak dapat, aku kerja gini-gini terus. Maka Nabi menggadi solusi. Kata Nabi, apakah kamu gak bisa, gak mampu untuk membaca tasbihnya malaikat? Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, 100 kali. Kata Nabi, itu istighfarnya malaikat, tasbihnya malaikat, yang dengan sebab itu Allah memberi rizki hamba-hambanya yang taat dan bejar. Bahkan makhluk Allah yang gak bisa nyari rizki sama Allah dijamin dengan dzikirnya malaikat ini. Allah berfirman, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Berapa banyak makhluk yang gak mampu mencari rezekinya, tapi Allah yang jamin rezeki mereka. Itu dengan apa tadi? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah, astaghfirullah. Ini solusi syariat bagi orang yang merasa kesulitan urusan dunia. Jadi masalah ilmu agama itu bukan hanya urusan ya apa akhirat baik, enggak, dunia pun diurus. Kenapa? Karena orang kalau sudah dunianya itu enggak sulit, dia bisa fokus akhirat. Carilah dunia dengan tujuan kebaikan akhirat. Kenapa sampean kerja? Ya biar saya bisa fokus untuk ibadah, biar saya bisa fokus untuk belajar, biar saya bisa fokus untuk mengajar, sehingga saya nggak sampai kepikiran yang lain. Nah, seperti ini pentingnya dunia, tapi untuk akhirat, untuk akhirat. Dan Nabi kasih solusi itu. Karena kalau kita perhatikan, contoh cicak ya, cicak ini hewan yang nggak bisa terbang, tapi rezekinya makanannya dia hewan yang bisa terbang. Apa? Nyamuk. Kok bisa? Ya Allah yang ngasih rezeki. Banyak hewan-hewan yang di dalam tembok, dalam batu, bahkan di dalam tanah, tapi Allah kasih rezeki dia. Ya. Ada seekor anak gagak. Gagak itu hitung, rata-rata gagak itu hitung. Ini anak gagak itu ketika lahir nggak ada bulunya, sehingga gagak itu mengingkari ini anaknya. Ketika dia ingkar ini anaknya, itu namanya anak gagak. Nah, subhanallah, Allah memberi
anak gagak ini, ya, itu aroma di sekitar tubuhnya itu bisa menarik lalat, menarik serangga. Aroma yang ada pada tubuh bayi gagak itu mengeluarkan aroma, sehingga mendekat itu serangga, lalat, ulat, yang itu jadi makanannya. Coba bagaimana Allah ngatur itu. Ketika sudah beberapa bulan baru tumbuh bulu-bulunya. Waktu tumbuhnya bulunya tumbuh, aromanya itu pelan-pelan hilang. Dan gagak ngerti, oh ini anakku ini, buktinya mirip. Sehingga waktunya sang induk ngasih makan. Ketika aroma itu sudah redup, lalat gak dekat lagi, ulat gak dekat lagi, siapa yang ngasih makan dia? Allah menundukkan induknya yang sudah ngerti, oh ini anakku, karena dia sudah punya bulu. Coba yang seperti ini loh, kita masih ragu kan jaminan Allah, ya. Karena itulah dalam masalah rezeki itu gak usah khawatir, jangan khawatir. Terkhusus dalam Al-Quran diantara pelancar rezeki itu memperhatikan sholatnya anak istri di rumah. Artinya itu memperhatikan sholat mereka. Sudahkah Anda memerintahkan mereka 5 waktu? Sudahkah Anda tahu mereka bacaannya kayak apa? Dosa mana dalilnya? Ada di Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholat. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabar-sabarlah dengan menyerentahkan sholat itu. La nas'aluka rizqa, kami tidak menuntut kepada engkau rezeki untuk mereka. Nahnu narzuquk, kami yang rezeki engkau. Kata ulama tafsir mengatakan, jangan dengan alasan sibuk nyari nafkah sampai Anda melalaikan tugas utama Anda. Apa itu? Ngajari anak istri urusan sholat. Menjamin sholat mereka itu sah, sehingga Allah kami nggak dulu engkau ngasih rezeki, kami ngasih rezeki engkau. Artinya apa? Kalau engkau fokus ngajari anak istri sholat, aku jamin rezeki engkau, tak lancarkan rezeki engkau. Itu jaminan Allah dalam Al-Quran. Ambil itu, perhatikan. Bisa jadi itu yang bikin kita sarut terus. Apa itu? Nggak peduli dengan sholatnya anak istri, yang bikin seret terus di situ. Sehingga ayo di mindsetnya kembali ke Quran. Kita punya program, punya manhaj, punya aturan hidup, kembalikan ke Quran agar kita selamat dan bahagia. Masih kita di dalam kajian tentang babul nikah, ya. Kan kemarin telah kita bahas tentang syarat-syarat istri. Bagaimana istri itu yang boleh dinikahi, kayak apa syaratnya. Nah, sekarang kita bahas tentang syaratnya suami. Pertama harus ta'yin. Ta'yin di sini harus jelas namanya. Atau dia ditunjuk. Ya, nggak boleh tanpa menyebutkan nama atau tanpa mengisyaratkan. Sehingga di sini harus muayyan, harus jelas. Jelas di sini apa? Jelas laki-lakinya. Artinya kalau orang itu dulunya perempuan, kemudian dia berubah luar dalam dioperasi sampai menjadi laki-laki, maka hukumnya haram nikah dengan perempuan. Walaupun dia sudah operasi plastik, sudah semuanya, walaupun dia hukumnya tetap perempuan. Cuman yang repot kadang-kadang dia dibilang perempuan, berarti saya boleh dong gabung dengan perempuan. Mereka buka depan saya, ini yang repot kadang-kadang. Sama dengan bagaimana hukum seorang
laki-laki tahu-tahu jadi perempuan, terus dia gabung dengan para perempuan, ini nggak boleh ya. Sama dengan tadi, ini perempuan berubah jadi laki-laki, apakah boleh dia gabung dengan perempuan, melihat aurat perempuan? Nah, di sini tempat khilaf, ya, karena dia sudah secara zahir bukan perempuan lagi, secara zahir dia kayak laki-laki. Ya, dia nggak boleh lihat aurat perempuan. Kenapa? Karena dohirnya dia laki-laki, walaupun aslinya perempuan. Nah, sama kayak contoh pernah terjadi itu di orang Thailand apa Filipina. Dia ini laki-laki sebelumnya, terus operasi luar dalam sudah. Nah, pas umroh ihramnya cuma 2 lembar baju. Ihramnya kan dia cuma 2 karena laki-laki, sehingga pakai kain aja sama itu dilarang oleh, tidak boleh, karena Anda aurat. Tuh, saya laki-laki lah, dohir Anda perempuan. Yang seperti ini wajib dia pakai pakaian perempuan. Kenapa? Karena badannya aurat semua. Ya, dan itu menimbulkan syahwat, walaupun dia aslinya laki-laki. Tapi tadi nggak ketahuan lagi kalau dia aslinya laki-laki sudah. Cuma dalam urusan nikah haram dia menikahi laki-laki karena dia aslinya laki-laki. Tapi dalam hal aurat wajib dia nutup aurat seperti perempuan. Kenapa? Karena tempat fitnah. Ini loh perbedaannya. Jadi jangan bilang, oh ini laki-laki kok tidak apa-apa sudah buka bajunya, tidak boleh. Kenapa? Nimbul syahwat di sini. Karena secara zahir dia potongannya potongan perempuan, sehingga auratnya ngikutin itu. Tapi urusan nikah ngikutin hakikat dia. Hakikat dia apa? Laki-laki, berarti nggak boleh dia nikah dengan laki-laki. Dia boleh nikah dengan perempuan, nggak bisa juga model kayak gini. Sudah berubah semua onderdilnya, kayak apa dia mau nikah dengan perempuan juga. Terus kayak apa Ustaz? Harus kembali ke fitrah awal. Itu repotnya, karena sudah di awal maksiat. Apa itu? Operasi plastik. Ingat ya, operasi plastik itu haram. Ya, Ustaz, ya apa kalau hidung pesek dibuat mancung? Sama. Ya, hidung pesek dibuat mancung sama. Ya, macam-macam sudah. Ada yang dagunya lancip, dibuat dagunya model segi 4 sama. Sama model-model ini. Kayak orang baris softnya nggak rapi itu, dirapikan pakai kalat seumpama. Tapi kalau puger gigi nggak boleh. Puger apa puger itu? Memangkas gigi itu tidak boleh. Ya, karena dia tidak ada nggak berbahaya itu dan tidak merusak, sehingga nggak perlu demikian. Sama kayak melukis alis haram. Ini sering perempuan nyukur alis, kotol kemanten tuh, ya haram hukumnya, hati-hati ya para perempuan. Ini sudah lumrah saja. Haram yang lumrah tetap haram. Wajib untuk dicegah karena kemungkaran.
Tidak boleh. Jadi pertama tadi ta'yin harus laki-laki tulen. Kemudian adamu mahramah lil makhtubah. Tidak ada hubungan mahram dengan perempuan yang dipinang ini, yaitu yang mau jadi calon istrinya. Nggak ada hukum mahram. Baik dari sisi nasab, dari sisi susuan, atau dari sisi peribaran. Hukumnya harus jelas. Seorang laki-laki yang menikahi perempuan si A, dia kemudian pengen nikah menjadi istri kedua dengan saudarinya, nggak boleh. Boleh nggak usah saya cerai dulu kakaknya ini untuk nikahi adiknya? Boleh, tapi harus iddah sampai. Nggak boleh hari ini menceraikan besok langsung nikah. Wajib iddah. Lu iddahnya kapan? Sampai kapan? Sampai sama dengan iddahnya istri yang dicerai tadi. Apa alasannya? Alasannya khawatir Anda sekarang menceraikan istri Anda untuk nikahi adiknya. Hari ini diceraikan, besok nikah dengan adiknya. Lusanya dia rujuk istrinya yang pertama. Karena iddah belum selesai. Di situ bahayanya. Karena perempuan yang dicerai belum iddah selesai, selama bukan cerai 3, masih 1 atau 2, sah untuk dirujuk. Cukup bilang saya rujuk engkau, langsung halal lagi. Nah, ketika dia sudah nikahi adiknya, merujuk kakaknya, repot Pak. Karena itulah di sini satu-satunya kasus laki-laki wajib iddah di sini. Ketika dia menceraikan istrinya untuk menikahi adik istrinya, maka di sini laki-laki wajib iddah. Tapi kalau meninggal, sang istri itu meninggal tanpa iddah, langsung besoknya nikahi adiknya, nggak apa-apa. Cuman ya terlalu lah, belum 40 hari kata orang sih, walaupun tidak disyarat 40 hari, belum kering kubu belum sudah nikah. Sumpah. Ya, yang seperti itu ada ya, tapi dalam syariat tidak masalah. Dalam syariat tidak masalah. Bahkan ada seorang ulama ya, yang dia istrinya meninggal di pagi hari, sore langsung nikah lagi. Buka sabaran nih kata orang-orang. Nah, ketika orang komentar itu, kata ulama yang lain, kalau engkau bisa menjaga pandangan seperti ulama ini jaga pandangan, engkau pasti akan seperti itu. Masalahnya kita sering melampiaskan ke yang haram padahal ada yang halal. Karena itulah merasa sudah puas duluan, sudah perlu lagi ke yang halal. Kenapa? Dia melampiaskan pandangan ke yang haram terus. Coba dia bisa menjaga pandangannya, maka dia tidak akan mengingkari, oh wajar, sore langsung nikah wajar. Kenapa? Karena dia jaga pandangan. Kita maaf, sudah ada yang haram masih aja lihat yang haram. Hati-hati, yang seperti itu bahaya. Cuman banyak terjadi ya. Kenapa demikian? Karena memang di dalam masalah zina itu macam-macam. Nah, itu melihat yang haram. Bahkan disebutkan ketika Nabi Mi'raj, beliau diperlihatkan sekelompok manusia laki dan perempuan di meja makan, yang mereka ini di meja makan itu makanan yang nyaman-nyaman, enak-enak, halal, tapi malah mereka makan bangkai busuk berulat yang di bawah meja itu. Dimakan sampai mereka ini mau muntah, tapi tetap aja makan. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa itu? Sudah ngerti di meja makan ada yang halal, nikmat-nikmat, kok masih mengambil bangkai, ini kayak apa?
Kata Nabi, itu permisalan umatmu ya Muhammad, yang mereka ini punya pasangan halal di rumah, tapi nggak merasa puas, akhirnya cari yang haram, entah itu dengan melihat, dengan berteman, dengan ini macam-macam, bahkan lebih menikmati yang haram daripada yang halal. Hati-hati ya seperti itu, ya dosanya besar. Nah, kemudian wa fi syahidin, setelah menjelaskan syarat suami ya, dan suami itu tidak masalah dia sudah beristri, apakah boleh nikah lagi? Tidak apa-apa, menjatah dia 4. Yang nggak boleh kalau perempuan tanya dulu dia masih status istri orang apa enggak. Kalau laki-laki walaupun dia statusnya suami orang tidak masalah. Ustaz kan pelakor, Ustaz. Pelakor itu kalau hubungannya nggak halal. Kalau sudah nikah jangan bilang pelakor, Pak. Jadi pelakor itu bukan berarti itu untuk yang haram. Selingkuh baru Anda bilang pelakor. Pembinor itu selingkuh. Tapi kalau dia nikah lagi bukan pelakor. Ya, itu bisa jadi istilah-istilah bagi orang yang nggak seneng dengan poligami. Hati-hati, orang yang benci kepada poligami bisa kena dosa besar karena dia membenci sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Nggak setia ini, hati-hati, karena itu dibolehkan syariat. Hanya hati Anda yang kotor yang nggak mau menerima aturan Allah. Padahal kita sudah sering di dalam Al-Quran itu disebutkan apa namanya, fala wa rabbika la yu'minun, demi Allah, demi Tuhanmu ya Muhammad, mereka dianggap belum beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau seorang hakim penentu pada sesuatu yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian setelah engkau memutuskan sesuatu, mereka enggak mendapati di hati mereka itu jengkel akan keputusan engkau. Yusallimu taslima, dan mereka berpasrah betul dengan keputusanmu. Ini baru beriman. Kalau masih ada jengkel, nggak setuju, masih mengkritik syariat, itu nggak dianggap beriman. Hati-hati. Ini kalau soal Al-Quran, setuju nggak setuju Anda harus setuju. Setuju nggak setuju Anda harus setuju. Tapi kalau bilang saya nggak siap atau saya dipoligami, tidak apa-apa. Hal itu lumrah, fitrah, manusiawi. Tapi kalau dia membenci aturan Allah yang bolehkan poligami, haram. Ini dua hal yang hampir dempet ini, Pak. Jarang orang bisa membedakan ini. Saya nggak setuju di poligami, saya nggak mau. Ya silahkan, hak Anda. Tapi kalau saya nggak seneng poligami, itu haram, itu haram, dosa. Bisa jadi murtad kalau dia menentang isi Quran. Hati-hati. Dengan alasan kesetiaan. Kalau kita bilang siapa yang paling setia daripada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu paling setia, Pak. Apakah Anda kira Nabi Muhammad gak setia dengan beliau menikah lebih dari 1, bahkan 9 Nabi SAW? Hati-hati, bisa-bisa gak dapat syafaat Anda kalau mengkritik Nabi gak setia. Hati-hati, hati-hati urusan sini. Ya, hati-hati. Wah, Nabi 9 istri kayak apa mau setia? Hati-hati. Ini kemakan sinetron ini orang. Ini dicuci otaknya oleh
sehingga akhirnya dia secara nggak sadar tentang syariat, dia tentang hadis bisa-bisa. Kenapa? Kan sudah tercuci dengan pendapat orang-orang non-muslim. Hati-hati. Kemudian dikatakan di sini, dan syaratnya syahidin, syaratnya 2 saksi. Tadi kemarin kita bahas rukun nikah itu pertama wali, kemudian calon suami, calon istri, 2 saksi, dan sigo. Sigo ini apa? Ucapan ketika akad. Nah, syarat wali sudah tadi, ya, yang awal kalau nggak salah. Belum ya, syarat wali belum. Yang sudah syarat istri, syarat suami sudah. Sekarang syarat 2 saksi. 2 saksi ini syaratnya apa? Ahliyatu syahadah, yang dia bisa bisa sah jadi saksi. Apa saja jadi saksi, Ustaz? Yang pertama laki. Saksi itu nggak sah perempuan. Saksi itu nggak sah perempuan, harus laki-laki. Yang kedua harus balik. Ya. Yang ketiga harus muslim. Saksi kafir nggak sah. Ya. Yang ketiga, yang keempat ya, harus bisa melihat. Saksi yang buta nggak sah. Saksi dalam pernikahan buta nggak sah. Yang kelima bisa mendengar, karena dia menjadi saksi jalannya akad. Ya, kalau dia tuli kayak apa menjadi saksi? Sah, nggak tahu saya sah ya. Saya nggak dengar jadi suruh jadi saksi. Terus yang kelima ya, yang keenam ya, dia bukan wali. Kalau wali nggak boleh menangkap saksi. Saya walinya, saya juga saksi, nggak boleh. Bahkan kemarin waktu masa COVID, kalau nggak salah itu, untuk acara akad itu paling banyak 10 orang. Bahkan ada yang bilang 7 orang cukup dalam akad, nggak boleh dari yang lain. Ini repot ini. Waktu itu kita menghadiri nikah sepupu, nikahnya sepupu orang Madura di Berau. Dia dapat orang Berau, ke Berau kita. Ya, di Berau ini keluarganya orang-orang Kemenak semua, isinya megang betul dengan aturan masalah COVID. Akhirnya cuma 7 orang yang hadir situ. Pas saksinya ya ada, alhamdulillah istilahnya itu. Yang lain nggak boleh masuk, di luar semua, berjarak, kursinya berjarak. Ya kita ngikuti aja, sudah aturan kan. Nah, sehingga di sini nggak boleh wali menangkap saksi, wali sendiri, saksi sendiri. Dan saksi itu tidak harus dari pihak istri satu, pihak suami tidak harus. Yang penting saksi itu yang menyaksikan akad. Ya. Terus kemudian syarat yang selanjutnya, dia harus adil. Ini yang jarang orang tahu. Apa itu adil? Nggak pernah dosa besar. Ya, pagi subuh nggak sholat jadi saksi nikah, nggak sah. Karena dia sudah dosa besar nggak sholat. Malam main gaplek pakai duit. Ini kadang nih apa? Sebagian tempat itu kalau ada pernikahan malamnya main kartu nih. Kalau main kartu aja nggak masalah. Jadi paling full makruh lah. Kalau sudah pakai duit judi, Pak, haram. Dan itu judi bukan haram dosa biasa, dosa besar ini. Malamnya judi, paginya disaksi, nggak sah. Itulah sering saya bilang, untuk acara akad jangan sepi-sepian. Malah saya ini lebih senang diundang waktu akad daripada resepsi. Kenapa? Waktu akad itu saksi itu usahakan orang-orang yang dohirnya nggak pernah dosa besar. Ya kita nggak tahu kan keseharian dia. Cuman dohirnya dia nggak pernah dosa besar. Contoh imam masjid, tokoh masyarakat, tokoh agama, itu yang diundang. Seumpama pihak perempuan, kita nggak ngerti dia kayak model apa. Bisa jadi orang bolong sholat ini. Bisa jadi dia masih riba di bank. Bisa jadi dia gini, nggak sah semua jadi saksi itu. Jadi harus pilih orang-orangnya, jangan sembarangan milih saksi. Karena
jarang dosa kecil. Yang ketiga, ketaatannya lebih banyak dari kemaksiatannya. Secara dohir ini ya, kita nggak tahu dalamnya orang. Cuma secara dohir ini kayaknya dia ke masjid terus, Ustaz. Jarang ke diskotik. Saya nggak pernah lihat ke diskotik dia. Secara dohir ambil sudah saksi. Dan nggak masalah walaupun saksi itu nggak ketulis sebagai saksi, nggak masalah. Silahkan tulis di tulisan itu saksi dari perempuan siapa, nggak apa-apa. Karena intinya saksi itu yang menyaksikan akad. Walaupun dia nggak tertulis, tapi dia lihat akad, dia saksi. Semua yang tertulis ini nggak sah, tapi yang lain sah, cukup. Karena itulah sering saya bilang, untuk akad jangan dikit orangnya, usahakan banyak. Di Jawa itu kalau akad maulidan, Pak, khusus laki-laki, perempuan nggak ada waktu akad hadir. Untuk perempuan nanti resepsi, laki-laki nggak ada yang hadir, perempuan semua. Waktu akad itu khusus laki-laki. Apa maulid acaranya? Ketika mahal qiyam, tolal badru alaina, nah baru mantennya dikara nih datang. Selesai baru duduk, datangkan penghulu, akad di situ. Saksikan oleh orang banyak. Orang banyak saksikan. Habis itu kasih ceramah tentang urusan pernikahan. Sehingga orang yang nggak pernah hadir majelis pun bisa ngerti hukum nikah ketika dia hadir akad. Nggak pernah dihadir majelis, cuman mau nggak mau tiap undangan ada ceramahnya. Ya apa nggak alim jadinya dia. Makanya di Bangil itu karena yang megang peran ngatur masa itu habaib ya. Sehingga kiai-kiainya itu manut di situ. Jika di sana itu setiap acara kayak acara khitanan, ada ceramah tentang ya apa haknya anak, ya apa anak itu berbakti bagaimana. Kalau acara 100 hari, ada ceramah tentang apa? Tentang bagaimana tentang mayit, tentang hukum waris mungkin, tentang ini. Ceramahnya masalah itu. Kalau ada acara nikah tentang pernikahan, tentang kewajiban suami apa, kewajiban istri apa, dijelaskan situ. Jadi walaupun orang Muhammad bahagia, umatnya masuk surga semua. Bas itu aja niatnya, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Tujuannya para ulama nyebarkan itu agama cuma satu. Ya apa? Nabi Muhammad bahagia. Karena cita-cita tertinggi Nabi Muhammad ada satu. Apa? Gak ada umatnya satupun yang masuk neraka. Itu cita-cita Nabi Muhammad. Sehingga kita yang ikut membantu beliau meraih cita-citanya pasti dapat pandangan khusus dari beliau pasti ya. Nah itu syarat saksi. Sehingga dalam hal ini usahakan saksi itu betul-betul orang-orang yang kita pandang secara dohir dia baik secara dohir. Karena urusan batin kita nggak tahu, Pak. Batin itu urusan dia dengan Allah ya. Nah kemudian selanjutnya farqun wasoha bimasturai adalatin wa bana butlanuh bihujjatin fi au biwizawjin bima yamnusihata. Dan sah pernikahan itu kalau saksinya mastur di sini nggak ketahuan. Ini orang maksiat nggak pernah ketahuan, Ustaz. Cuman secara dohir dia kelihatannya nggak maksiat, sah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Istilahnya itu saya nggak pernah tahu dia ahli maksiat apa enggak, cuman dohirnya sih dia nggak maksiat, nggak apa-apa, sah dianggap ya. Tapi menjadi batal kesaksian dia dan wajib diulang akadnya kalau kenyataannya ada orang ngerti, oh dia tadi malam teler, oh dia tadi malam judi, oh dia gini, batal. Akadnya wajib ditakrir, diulang.
Kalau saksinya cuma 2 itu aja. Jadi kalau ada yang lain, maka nggak perlu diulang lagi. Wis cukup yang lain. Cuman yang lain teler semua ya apa? Ini yang repot ini sudah. Nggak ada yang beres ini. Ya. Bil wali. Taatnya daripada maksiatnya, itu namanya adil. Kalau walinya nggak adil, Ustadz, pindah ke wali setelahnya. Kalau ayahnya nggak adil, pindah ke kakek. Kakek nggak adil, pindah ke saudaranya calon istri. Saudaranya nggak adil juga, cari salah yang lain. Mungkin kakaknya ke adiknya nggak adil semua, Ustadz. Pindah ke keponakan, yang balik keponakannya. Nggak adil juga ke pamannya. Paman ini saudara ayah. Saudara ayah ya. Kalau saudara ibu nggak sah. Saudara ibu tidak sah. Paman saudara ibu nggak sah. Jadi laki-laki dari keluarga ibu nggak boleh ada yang jadi wali. Yang boleh itu laki-laki dari keluarga ayah. Saudaranya ayah, ayahnya ayah. Ayahnya ibu nggak boleh, kakek ayahnya ibu nggak sah. Ya. Nah. Kemudian hurriyatun, dia merdeka, bukan budak. Taklifun, dia mukallaf, artinya balik berakal. Ada saudaranya tapi belum balik, nggak sah. Ada yang balik tapi nggak bisa menikahkan, dia jadi wakilkan aja. Kalau dia nggak bisa menikahkan, wakilkan ke ustadz siapa ke siapa kan. Sehingga nggak harus dia tuh yang mengakadkan, nggak harus. Wali itu bisa mau menikahkan langsung, bisa mewakilkan ke orang lain. Ya, cuman dia yang berhak mewakilkan, nggak boleh yang lain. Itu yang dimaksud. Kemudian siapa saja wali itu? Wa huwa abun fa abu. Insyaallah kita bahas lebih detail tentang urutan wali. Yang itu nggak boleh sembarangan, harus yang terdekat, setelahnya. Seperti itu urusan wali nikah. Insyaallah kita bahas urusan wali nikah yang akan datang ya. Sebagai pengguna majelis, misalnya mau bertanya, silakan ditanyakan. Assalamualaikum. Sekarang ini kan kita yang khawatir itu kan Allah sudah mengatakan artinya berperang dengan Bersabda ar-riba bid'un wa sab'una baba. Dosa riba itu macamnya ada 70 sekian. 70 sekian. Adnaha, paling rendahnya dosa riba, mithla ayyazniyar rajul bi ummi, seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya sendiri. Berat Pak, berat ya. Sehingga dalam ini kok bisa Ustaz? Ya sudah, itu aturan Nabi, nggak bisa Anda bilang kok bisa. Kalau sudah dari Nabi kita cuma bilang samina wa ata'na, selesai. Nggak usah kita bilang kok bisa, kok nggak bisa. Itu sudah dari Nabi sudah. Artinya jauhi. Kalau masih terlilit, kalau Anda bisa bayar langsung lunasi. Walaupun kena penalti tidak apa-apa. Kena penalti tidak masalah. Yang penting beres. Yang repotin masih terlilit itu. Selesaikan. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, takutlah pada Allah. Wadharu, dan tinggalkan ma baqiya minar riba, riba yang masih tersisa.
Artinya kalau masih ada utang dengan cara riba, lunasi secepatnya. Jangan dicicil nunggu 2 tahun baru lunas, langsung aja sudah. Kalau bisa langsung aja. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Artinya berhenti sudah. Fa illam taf'alu, kalau kalian nggak mau masih lanjut, fa'danu biharbin minallah wa rasulih, izinkan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka ini kata ulama, tidak ada dosa yang ancamannya itu diperangin oleh Allah dan Rasulnya kecuali 2. Pertama riba dalam Al-Quran, yang kedua musuhi wali Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, man adali waliyan, siapapun yang memusuhi waliku, ya, adantu bil harb, aku serukan untuk dia, tak perangi dia, saya perangi dia. Itu kalau musuhi wali. Ya 2 aja, ini berat-berat ini. Dosa berat yang paling berat ya 2 ini. Kenapa? Karena resikonya diperangi oleh Allah. Kalau sudah diperangi, Pak, kita di bawah langit Allah, di atas bumi Allah, makan rezeki dari Allah. Terus kayak apa mau diperangi? Kayak apa mau diperangi? Yang seperti ini berarti berat ya, sehingga hati-hati, takutlah kita. Nah, demikian. Yang lain ya, kita membahas itu umpama ini kan, orang nikahan ini umpama mahal-mahal, jadi soal laki-laki utang, umpama dalam satu ini kan, umpama desa ini, nantian ini sudah jelas, ini tidak ada lagi zakat bagi mereka ini. Apakah boleh diajukan ke orang lagi biar laki-laki lunas utang dari pernikahan dari mahal? Berhutang untuk mahar, oh ya, istilahnya bukan mahar, jujuran ya, mahar beda ya, beda. Nah, utang untuk jujuran supaya. Kalau intinya hutang yang boleh dapat zakat itu ada 3. Orang berhutang yang berhak dapat zakat ada 3. Yang pertama, berhutang untuk kebutuhan pribadi, termasuk tadi untuk kebutuhan nikah, kebutuhan ini, dan sudah jatuh tempo nggak mampu bayar. Sudah jatuh tempo ya, nggak mampu bayar. Jatuh tempo bisa bayar, nggak boleh dapat. Belum jatuh tempo, maka nggak bisa dikasih karena belum jatuh tempo. Jatuh tempo dulu. Yang kedua, orang yang berhutang untuk maslahat umum. Ada orang ya, dia panitia masjid dalam pembangunan, kurang dananya, maka dia ngutang ke orang untuk beli material, untuk bayar tukang, maka dia berhak dapat uang zakat walaupun kaya dia kaya, cuman ini masjid dia ngutang untuk biayanya, maka dia dapat zakat. Tapi kalau dia nalangin dulu, saya aja yang nalangin, biar saya dapat zakat, nggak dapat sampean. Karena syaratnya harus ngutang. Oh, dia bukan ngutang. Pimpinan PON itu dapat zakat berhak karena dia hutangnya untuk maslahat umum. Yang ketiga, berhutang untuk mendamaikan orang yang bertikai. 2 orang rebutan tanah, satu sudah nempatin situ, nanam situ, satunya punya suratnya, tengkar, gak ada yang mau ngalah. Yang sudah nanam, saya sudah lama nanam di sini, yang satunya suratnya saya pegang. Famili biasanya ini ribut. Nah, maka Anda ngutang, berapa sejuk harganya tanah ini? 30 juta, Anda utang 30 juta. Dah, mana suratnya?
Ini suratnya sampai dapat surat, saya dapat duitnya, saya beres. Dia dapat zakat karena menghutang untuk damaikan orang. Nah, jika untuk yang tadi itu masuk kategori nomor 1, ya, berhutang untuk kebutuhan pribadi dapat ya. Yang lain, ya. Salam. Ya, jadi riba itu ada 4 macam. 3 di dalam jual beli barter. Jarang sudah di barter ini sudah jarang. Yang 1 di dalam utang piutang. Ini yang sering nih. Riba utang piutang yang paling sering. Namanya riba qard. Nabi bersabda, kullu qardin jarra naf'an lil muqrid fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada manfaat di dalam utang piutang itu kembali kepada yang memberi hutang, maka manfaat itu riba. Ya. Artinya apa? Riba itu tidak mesti bentuk uang lebih. Kalau uang lebih pasti riba. Saya minjemin 1 juta, kembalinya 1,2. Mau itu cash atau nyicil, itu sudah jelas ribanya. Kadang-kadang enggak usah, saya bayarnya cuma sama 1 juta. Cuman saya suruh bersih-bersih seminggu. Nah, ini repot. Saya utangin cuman sampai nyapu kantor ya seminggu aja. Itu riba. Karena manfaat. Kalau nggak bersih-bersih nggak diutangin dia. Itu riba. Dia setuju kok. Justru setuju itu masuk riba, Pak. Jadi urusan haram itu bukan berarti nggak sukarela. Orang zina sukarela itu. Tapi haram, nggak ada zina terpaksa. Itu diperkosa kecuali. Ini sukarela, dua-duanya sukarela, tetap haram. Orang pelel sukarela kok, nggak ada yang dipaksa. Itu tetap haram. Nah, terus hasil dari tambahannya itu, kalau itu semua pihak, contoh finance ya, yang sudah jelas-jelas rata-rata finance itu ya ngutangkan dengan tambahan, maka yang kerja situ semuanya dilaknat. Yang laknat bukan saya, hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, la'anallah, Allah melaknat akilah riba, yang makan riba. Siapa yang makan riba? Yaitu yang ngutangin, karena dia makan lebihnya. Wa mu'akilah, dan Allah melaknat yang memberi makan. Siapa itu? Yang pinjem, karena dia nambahin duit. Kan dia nambah duit nih, ini kena laknat juga. Wa katibah, karyawannya, karena bisa jadi bosnya nggak di situ, yang punya duit banyak nggak di situ, karyawannya ada di situ, kena laknat juga. Termasuk juru parkirnya juga kena. Allah, karena dia digaji di situ, dia digaji dari situ kan. Kalau kita pikir ya, yang orang kerja kayak di bank yang mempraktekkan riba, kalau itu hasil dari bayaran nasabah yang cuma 20.000 per bulan, nggak cukup Pak. Sewa gedungnya berapa, perlawatannya nggak cukup. Dari mana duitnya itu? Jadi modalin, tapi keuntungan dibagi berdua, halal. Bunganya halal karena hasil halal. Tapi kalau saya utangin ya 1 juta, tapi per bulan sekian bunganya, semakin lama bayarnya semakin bengkak bunganya, ini haram. Yang didapat oleh para nasabah hasil bunga ini haram juga bunganya. Jadi bunga itu tergantung praktek bank menjalankan uang nasabah. Kalau prakteknya halal, bunganya halal.
Kalau prakteknya haram, bunganya haram. Gajinya ya haram juga kalau prakteknya haram. Itu yang harus kita ketahui di situ. Ya. Nah. Yang selanjutnya, ya. Assalamualaikum. Saya itu mau nanya masalah induk mak lempang, Ustaz. Ya. Misalnya kita itu kan namanya anak zaman sekarang ya Ustaz, pacaran itu terlalu lama. Jadi sampai hamil duluan itu ya Ustaz. Lalu dia menikah, habis menikah itu sah aja kah? Atau setelah lahir anak itu menikah lagi kan? Sah aja kan sudah kalau menikah dalam keadaan hamil itu? Ya. Nikahnya perempuan dalam keadaan hamil, kalau hamil itu hasil nikah, haram nikahnya. Gak boleh perempuan yang hamil menikah, gak sah. Kalau hamilnya karena pernikahan. Tapi kalau hamilnya karena perzinahan, tidak masalah. Nikahnya tetap sah, karena dia bukan status istri seseorang. Dan bukan di masa iddah. Iddah bagaimana? Dia nikah aja belum mau iddah. Iddah itu setelah nikah. Kalau ada cerai atau wafat, baru perempuan ini iddah. Nah, iddahnya perempuan yang sedang hamil sampai melahirkan bayinya. Apa arti iddah? Nggak boleh dinikahi, nggak boleh dilamar, itu iddah. Ya. Itu iddah itu terjadi kalau ada kematian suami atau cerai suami. Ini nikah aja belum, kayak apa mau iddah. Sehingga perempuan yang hamil tadi bukan iddah, menikah. Kalau ini hasil zina, setelah dia lahir dia ngakui itu nasab saya ya. Ini dosa terlampau besar. Hati-hati, bahkan sebagian ulama mengatakan bisa sampai dekat kufur itu. Tapi kalau bukan niat itu, dia niatnya saja menginikahi aja sudah, tanpa untuk menutupin ini hasil zina, atau tanpa mengklaim ini anak saya. Tanpa mengklaim itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi makruh menikahi perempuan yang hamil ketika zina, ya. Nah, seperti itu yang dimaksud. Nah, kan? Assalamualaikum. Astaghfirullah. Oh boleh, dua-duanya boleh. Wabihamdih berarti diwakaf, wabihamdihi nggak diwakaf. Boleh, wabihamdih, wabihamdihi boleh. Ya. Saran saya bagi yang dia nervous ya, nervous ini nggak bisa tegas, cukup pakai yang singkat aja. Apa? Qabil itu. Yang walinya panjang betul, dia cuman qabil tuh. Loh, ini menantu nggak beradab nih katanya.
Kita sudah punya banyak qabil tuh saya. Padahal sah-sah juga. Nggak usah bilang qabil tuh ini dengan mahar ini kepanjangan. Yang repot disebutkan secara teliti lagi udah bisa. Kalau mau tengah-tengah, Ustaz, tengah-tengah. Cukup kalau pakai bahasa Indonesia, saya terima nikahnya dengan mahar yang tersebut. Wis. Nggak usah disebutkan nama istri, tidak apa-apa. Kalau mau tengah-tengah. Kalau mau lebih panjang lagi, ya sebutkan nama istri. Gitu. Jadi masalah istilahnya akad itu paling simpel cuma tadi. Saya terima, selesai. Nggak usah repot-repot. Kau bilang saya terima. Ini yang walinya ngapal tengah malam sampai subuh. Ini malah yang suaminya saya terima dulu, dilemparin nanti besoknya. Tapi itu bagi yang gampang nervous ya. Insya Allah dilancarkan. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Insya Allah nanti akan ada apa? Laki-laki ini terlalu minta maharnya lebih tinggi. Jadi bunuh diri. Dirah karya mandi. Orang laki-laki perempuan itu dapat jasa agar dia pulang untuknya laki-laki. Padahal itu kadang ada masyarakat. Kenapa sampai bunuh diri urusan mahar? Perempuan ini mungkin emosional malu kan mungkin jadi ini gara-gara laki-laki ini terlalu minta mahal banget buat laki-laki ini. Iya. Padahal kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi itu aktsarun nisa barakatan aqalluhunna mughurah. Perempuan yang paling banyak berkahnya, yang paling sedikit tuntutan maharnya. Artinya kalau sudah dia minta tinggi-tinggi, wah nggak berkah ini, calon-calon nggak berkah. Cari yang lain. Iya sama. Laki-laki apalagi laki-laki minta mahar banyak, ini ngasih nafkah aja belum, masih kayak gini modelnya. Kayak apa nanti kalau sudah nikah? Oh yang wajib ngasih nafkah dia sudah minta banyak, tinggalkan model gini. Makanya sering kita bilang ya, jangan cinta dulu sebelum halal, karena yang tersiksa Anda. Kenapa kau jadi cinta, Nina? Cinta pada apa? Pandangan pertama. Gak ada tempelingan pertama, gak ada Pak. Pandangan pertama, karena dia ini gak jaga ini. Akhirnya Allah kasih hukuman dengan dia cinta dulu. Itu hukuman. Bucin sebelum nikah itu hukuman, bukan anugerah dia. Anugerah itu setelah nikah. Akhirnya bunuh diri kenapa? Bucin duluan. Gak usah. Ya, sehingga kita ini harus ya bukan bilang jual mahal, bukan. Tidak sampai terhina. Dan bunuh diri termasuk tanda terhina itu. Dia sengsara dunia akhirat. Sengsaranya dunia akhirat, bunuh diri urusan gini. Sengsara dunia akhirat. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan tentang masalah syaratnya apa tadi, wali-wali ya, aulia di dalam nikah, insya Allah akan datang.
الفاتحة بنية أن الله يغفر الذنوب يسر العيوب يشفي القلوب وطهير القلوب ونغسل الأحوال والأكوال والأفعال بجاه مولى بلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.